rekan-rekan mahasiswa. Saya Dr. Erik Jaya Gunawan, spesialis anestesiologi dan terapi intensif. Pada kesempatan kali ini, kami akan mendemonstrasikan keterampilan medik transportasi pasien. Saya harapkan melalui video ini, mahasiswa dapat memahami teknik transportasi pasien dengan benar dan dapat mengimplementasikannya di kemudian hari. Untuk memulai transportasi pasien, ada beberapa tahap persiapan yang harus dilalui. Yang pertama, sebelum melakukan transportasi pasien, perkenalkan diri terlebih dahulu. Yang kedua, lakukan penilaian primary survey meliputi airway, breathing, circulation, disability, and exposure. Yang ketiga, hubungi fasilitas kesehatan atau ambulans. Yang keempat, bila pasien masih sadar, jelaskan langkah yang akan dilakukan dan minta persetujuan pasien. Saat ini saya akan melakukan teknik human crutch. Teknik ini digunakan untuk menolong pasien yang masih sadar dan masih bisa berjalan. Saya akan memposisikan penolong di sisi korban yang mengalami luka. Pada korban ini yaitu kaki kanan. Saya akan berdiri di sebelah kanan pasien, kemudian melingkarkan lengan pasien ke belakang tengkuk saya, kemudian memegang erat pergelangan tangan korban, dan tangan saya yang lain akan memegang area pinggang korban. Kemudian saya akan bergerak dengan kaki luar untuk topangan maju dan kaki dekat pasien untuk mendampingi pasien. Langkah selanjutnya adalah teknik pick up bag carry. Pertama, saya berlutut dengan punggung menghadap pasien. Kemudian saya minta pasien untuk memberikan tangan terkuatnya ke depan melewati leher saya. Kemudian disusul tangan yang lain. Setelah itu lakukan fiksasi pada kedua tangan pasien. Setelah kedua tangan pasien terfiksasi, raih bagian belakang lutut pasien, sisi kiri dan kanan. Kemudian kedua tangan penolong saling berkaitan di bagian pergelangan tangan untuk mencegah pasien jatuh. Kemudian penolong berdiri menggunakan dengan kekuatan tungkai. Teknik berikutnya adalah teknik arm lift. Teknik ini merupakan modifikasi dari pick up bag carry untuk pasien dengan ukuran tubuh yang lebih besar daripada penolong. Langkah pertama, penolong menekuk kedua lutut dengan punggung menghadap kepada pasien. Kemudian kita minta tangan terkuat pasien untuk melewati leher penolong. Kita pegang di pergelangan tangan, kemudian kita pegang juga tangan yang lain di pergelangan tangan. Kemudian kita berjalan maju dan pastikan tungkai pasien lurus. Teknik berikutnya adalah fireman's carry. Teknik ini biasa digunakan untuk membawa pasien dengan berat badan yang ringan dan jarak yang jauh. Pertama, kita minta pasien untuk duduk atau berdiri. Kemudian penolong berdiri dengan posisi menyamping seperti membentuk huruf T dengan pasien. Kemudian kita pegang satu pergelangan tangan pasien dan satu tangan meraih ke belakang lutut pasien. Posisikan punggung atas penolong pada bagian tengah tubuh pasien. Teknik selanjutnya adalah teknik cradle. Teknik ini digunakan untuk membawa pasien dengan ukuran tubuh yang kecil. Langkah pertama, penolong berlutut di sisi belakang pasien. Kemudian kita letakkan satu tangan merangkul dari belakang punggung pasien sedikit di atas pinggang. Kemudian tangan penolong yang lain masuk di bawah paha pasien, tepat di lipatan lutut. Kemudian berdiri perlahan-lahan.
Kemudian lakukanlah fiksasi tangan dan tungkai pasien untuk mencegah cedera saat transport. Fiksasi tangan dan tungkai itu. Iya. Setelah dilakukan fiksasi kedua tangan dan tungkai, maka kita lanjutkan untuk transport pasien. Berikutnya adalah teknik drug method. Teknik ini digunakan untuk pasien yang tidak bisa berjalan atau tidak sadarkan diri dengan ukuran tubuh yang lebih besar daripada penolong. Pertama, penolong berada di belakang pasien. Saya jongkok di belakang pasien, kemudian bantu pasien untuk berada di posisi setengah duduk. Kedua tangan penolong kemudian sisip di bawah aksila dan raih satu tangan dari pasien. Kemudian secara hati-hati penolong menarik tubuh pasien ke belakang. Teknik berikutnya adalah firefighter's crawl. Teknik ini digunakan untuk memindahkan pasien dari bahaya api atau asap. Langkah pertama adalah mengikat kedua pergelangan tangan dari pasien dan menyilangkan kaki pasien. Kemudian kita menyilangkan kedua kaki pasien. Setelah itu kalungkan lengan penderita pada leher penolong. Dan merangkak. Teknik selanjutnya adalah backward drag. Teknik ini sama dengan drag method, namun penolong dalam posisi berdiri. Langkah pertama, penolong berdiri di belakang pasien, kemudian menyilangkan kedua tangan pasien. Kemudian kedua tangan penolong masuk ke bawah aksila dari pasien, kemudian memegang pergelangan tangan, kemudian tarik pasien dengan hati-hati. Berikutnya menolong dengan dua penolong. Teknik yang pertama adalah fore and aft carry. Penolong pertama berada di belakang pasien. Saya akan membantu pasien untuk duduk. Kemudian menyilangkan kedua tangannya di depan dada. Penolong kedua menyilangkan kaki pasien. Penolong pertama memasukkan kedua tangan di bawah aksila dari pasien dan memegang pergelangan tangan pasien. Penolong kedua memasukkan atau melingkarkan satu tangan di bawah lutut dan satu tangan yang lain di bawah pergelangan kaki. Kemudian penolong pertama akan memberi aba-aba untuk berdiri dan bergerak maju. Dalam hitungan ketiga, berdiri. 1, 2, 3. Hitungan ketiga, maju. 1, 2, 3. Teknik selanjutnya adalah double human crutch. Langkah pertama, penolong yang terkuat berada di sisi pasien yang sakit. Saat ini saya berada di sebelah kiri dari pasien. Kemudian kedua penolong melingkarkan tangan pasien pada belakang tengkuk. Oke. Pegang pergelangan tangan pasien. Tangan lain memegang sisi jauh tubuh pasien. Kemudian kita beri aba-aba untuk maju. Hitungan ketiga, maju. 1, 2, 3.
Berikutnya adalah teknik two-handed sit. Kita menggunakan dua penolong, kemudian kita mengaitkan kedua lengan penolong. Ya, seperti ini. Kemudian kedua penolong jongkok. Satu kaki. Kemudian mintalah pasien untuk melingkarkan lengannya pada punggung kedua penolong. Kemudian saya akan memberikan aba-aba untuk berdiri dan bergerak maju. Hitungan ketiga berdiri. 1, 2, 3. Ya, hitungan ketiga maju. 1, 2, 3. Berikutnya adalah teknik three-handed sit. Teknik ini digunakan di mana satu tangan penolong menopang kaki pasien yang terluka. Ya. Kaitkan 3 pergelangan tangan penolong dengan saling menggenggam pergelangan tangan. Kemudian kita jongkok. Kemudian mintalah pasien untuk melingkarkan lengannya pada punggung kedua penolong. Kemudian satu tangan penolong menopang kaki yang terluka. Saya akan memberi aba-aba untuk berdiri dan bergerak maju. Hitungan ketiga kita berdiri. 1, 2, 3. Hitungan ketiga bergerak maju. 1, 2, 3. Berikutnya adalah metode transportasi darurat dengan alat menggunakan kursi. Di sini kita menggunakan dua penolong, di mana penolong yang satu berada di belakang kursi dan penolong yang kedua berada di bagian depan pasien. Langkah pertama adalah pastikan pasien sudah duduk di atas kursi. Kemudian satu orang penolong di belakang kursi dan penolong kedua jongkok di depan kursi dengan punggung menghadap kepada pasien. Kemudian penolong pertama akan memberikan aba-aba dan bergerak maju. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Maju. Selanjutnya adalah transportasi menggunakan alat tandu. Untuk menggunakan tandu, minimal kita butuhkan 3 orang penolong. Di mana jika 3 orang penolong, 2 orang di bagian kepala dan 1 orang di bagian kaki dari pasien. Setelah kita tempatkan pasien pada tandu, kita selimuti tubuh pasien. Kemudian penolong menempati tempatnya, 2 pada bagian kepala dan 1 di bagian kaki. Kemudian penolong jongkok dengan 1 lutut yang tinggi dekat dengan pasien, kemudian memegang pegangan tandu dengan pergelangan yang kokoh. Kemudian saya akan memberikan komando untuk berdiri dan bergerak maju. Hitungan ketiga, berdiri, 1, 2, 3. Hitungan ketiga, maju, 1, 2, 3. Teknik berikutnya adalah transportasi menggunakan scoop stretcher. Langkah pertama, pastikan pasien menggunakan collar brace dan bantal pasir, terutama untuk pasien-pasien dengan kecurigaan cedera servikal. Kemudian kita akan mempersiapkan scoop stretcher-nya terlebih dahulu. Kita buka kuncian dari scoop stretcher. Kita lakukan untuk membuka scoop stretcher di hitungan ketiga. 1, 2, 3. Kemudian kita dekatkan masing-masing sayap dari scoop stretcher di sisi kanan dan sisi kiri pasien. Hitungan ketiga, miringkan pasien ke kiri. 1, 2, 3.
Hitungan ketiga, turunkan pasien. 1, 2, 3. Lakukan juga untuk sisi sayap yang lain. Hitungan ketiga, angkat pasien ke sisi kanan. 1, 2, 3. Hitungan ketiga, turunkan pasien. 1, 2, 3. Langkah selanjutnya adalah mengunci scoop stretcher secara bersamaan di sisi atas dan bawah. Kaitkan scoop stretcher. 1, 2, 3. Setelah scoop stretcher terkunci, kita posisikan penolong pada setiap sisi dari scoop stretcher. Pada kali ini kita menggunakan 4 penolong. Kemudian komando ada di bagian kepala penolong. Angkat pasien. 1, 2, 3. Bergerak maju. 1, 2, 3. Demikian video keterampilan medik mengenai transport pasien ini. Saya harapkan mahasiswa dapat memahami teknik transportasi pasien dengan benar sehingga dapat mendukung praktek saudara-saudari sekalian ketika kelak menjadi dokter. Ya, saya Dr. Erik Jaya Gunawan, salam entrepreneur.